Ya, halo, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Tentunya saya Lydia Junita akan menemani Anda. Berikut berita selengkapnya. Ya, kita ke informasi utama. Pemeriksaan di bandara kadang memakan waktu begitu lama sehingga hal tersebut menjadi salah satu keluhan utama penumpang pesawat. Tapi dengan penyempurnaan sejumlah teknologi pengenalan wajah, perjalanan lewat udara di masa mendatang bisa dibuat lebih minim kontak tanpa mengorbankan keselamatan. Check-in ke penerbangan semudah check-out di kasir supermarket, melandasi prakarsa terkini dari Badan Keamanan Transportasi AS alias TSA. Over the last couple of years, there's been a large push, and we've noticed that passengers are looking for something that they can complete the screening process on their own with minimal interaction with TSOs. And with the growing passenger volumes, we're also looking at how can we reallocate officers to the busier aspects of the checkpoint. Self-check-in atau check-in mandiri ini diluncurkan di Bandara Internasional Harry Reid di Las Vegas dan hanya berlaku bagi penumpang yang telah mendaftar dalam program TSA PreCheck dan telah menjalani verifikasi sebelumnya. The goal is to have each step be intuitive. So when they bring their bags into the carry-on bin, there's an opportunity for them to talk to a real officer if they need to. If they don't, that's fine. And then they move through the passenger screening system with those entry-exit doors. It's supposed to be kind of intuitive. Oh yeah, I can understand this door opened. I enter. I passed. I exit. I grab my bags. I go straight to the gate. Teknologi serupa menggunakan pengenalan wajah sebelumnya juga diluncurkan di sejumlah bandara lain. But what's important to note right here is that the camera is not scanning. It's not constantly scanning for people. It's off until you actually insert the scan, right? We call that active capture. It's actually privacy-enhancing technology so that we're not surveilling the space. No, this is designed to automate what's being done manually for that moment in time. It's a snapshot in time. Then once all that photograph is taken and the match is made, your ID scan as well as your live photo is deleted upon match. Teknologi pengenalan wajah dan juga teknologi pengenalan data biometrik lainnya memang berpotensi untuk memudahkan dan memperlancar proses pemeriksaan terhadap calon penumpang pesawat. Tapi lagi teknologi seperti ini memunculkan pro dan kontra dan juga resistensi soal privasi data dan juga kemungkinan data diretas atau disalahgunakan. Pemerhati privasi mendesak teknologi seperti ini bersifat opsional. Dengan kata lain, harus mendapat persetujuan dulu dari penumpang. There needs to be kind of an outside audit of its use to ensure its accuracy, to make sure it's not disproportionately impacting certain groups of people. Additionally, there should be some rules in place in terms of the deletion of that data immediately after the identification verification has been made, and to ensure that the technology isn't used for other things other than identity verification at a TSA checkpoint. Menurut TSA, fokus berbagai teknologi baru ini adalah untuk meningkatkan akurasinya. Untuk sementara ini, teknologi ini relatif bisa diandalkan, bahkan untuk penumpang dari beragam kelompok usia dan etnis. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, para ahli geologi di negara bagian utara Amerika Serikat melakukan penelitian tenaga panas bumi yang tidak memakai sumber air panas dekat permukaan. Penelitian terbaru ini diharapkan bisa membantu warga di berbagai belahan dunia untuk mengakses energi panas bumi secara lebih mudah. Di pegunungan di Utah Barat, pengeboran batuan panas bisa membawa energi panas bumi ke lebih banyak orang di seluruh dunia. Tenaga panas bumi tradisional memanfaatkan air panas di bawah tanah dan memakai uap itu untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Hal ini bergantung pada sumber mata air panas yang stabil di dekat permukaan. Penelitian yang disponsori Departemen Energi Amerika di Utah ini mengupayakan panas bumi lingkar tertutup. John McLennan adalah pimpinan teknis proyek ini. The principle for doing that is to drill wells to depth to reach the heat, and then create hydraulic fractures that connect these wells so that you've produced a heat exchange system. Now you can circulate cold fluid through one well. That fluid percolates through these hydraulic fractures that you've created. It's collected in a second well that you've drilled to intersect these fractures, and this hot water is brought to the surface.
Cairan itu digunakan untuk memanaskan atau menghasilkan listrik seperti halnya panas bumi biasa. Ini adalah bagian dari inisiatif Energy Earthshots pemerintahan Biden untuk mencapai emisi karbon neto nol pada tahun 2050, yakni dengan merekayasa peningkatan panas bumi di wilayah yang relatif kecil. We have drilled 2 wells and we're probably occupying 3 or 4 acres to drill that. Now you compare that with the footprint of some other renewables and it's really quite modest. Pengembangan di laboratorium lapangan bawah tanah ini menarik minat dari seluruh dunia, menurut manajer proyek Joe Moore. Imagine if we could produce a geothermal system wherever we wanted, somebody's parking lot. This would be a game changer. Penelitian terbaru mengenai energi panas bumi ini dapat membawa sumber daya terbarukan yang tidak pernah habis, yakni panas dari inti bumi ke berbagai belahan dunia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, informasi berita lainnya tentunya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetap saksikan Mata Dunia. Ya, meski darurat pandemi telah lama berakhir, warga yang menjaga kebugaran tak sepenuhnya meninggalkan kelas olahraga online. Teknologi terkini yang menjanjikan pengalaman optimal kebugaran daring adalah teknologi realitas campuran, realitas virtual yang juga mempertimbangkan kesadaran spasial. Kelas olahraga online menjadi sebuah kelaziman, terutama sejak darurat pandemi COVID, saat kegiatan kelas olahraga tatap muka dibatasi atau dilarang. Perkembangan lebih lanjut adalah pemanfaatan teknologi realitas virtual atau VR guna memadukan kelebihan kelas tatap muka dengan kelas online. Digital fitness, it really outperforms in real life in terms of efficiencies because people can access it anywhere, anytime, and it's very low cost. But often what you trade in efficiencies, you give up in what you gain in efficiencies, you give up in experience. And so we've always looked at VR as something that would allow us to recapture some of that immersion that you sacrifice in just standard streaming digital fitness. Tapi perlu waktu untuk menyempurnakan teknologinya, termasuk yang digunakan dalam headset VR buatan Meta, Quest generasi ketiga. So we can do higher quality, we can do like more detail in the video, more frames per second. So it's going to make the experience better, more real, more like you're really there, like the experience is more exciting in that sense. Perkembangan terkini yang dimiliki Quest 3 adalah teknologi pass-through, memungkinkan pengguna menikmati apa yang disebut sebagai realitas campuran alias mixed reality, tak hanya apa yang terjadi di headset. We're using mixed reality, full color pass-through, so you can bring one of our celebrity instructors right into your own living room. And as you engage with those peripherals, you're seeing and enjoying all the social and the interactive UX elements of that virtual reality has to offer, that Quest has to offer, but you also see your real environment, so you get kind of the best of both worlds. Salah satu kelemahan berolahraga dari rumah menggunakan realitas virtual saja adalah bahwa pengguna perhatiannya begitu terpusat pada headset, maka mereka tidak bisa melihat kondisi sekitar, sehingga bisa terbentur atau tersandung perabotan dan semacamnya. Dengan realitas campuran, maka keterbatasan ini bisa diatasi dan pengguna memiliki kesadaran spasial untuk menghindari berbagai rintangan di rumah. Ditambah lagi teknologi VR selama ini belum sepenuhnya nyaman bagi mata pengguna. With mixed reality and virtual reality in general, it's all about frame rate, and that's how if the frame rate feels good, then the user doesn't feel sick. And that's one of the fears people often have with VR in general is like, I don't want to get sick in the headset. So with these chips, we're able to process way more information at a much faster speed, and that really allows us to push the boundaries without losing frame rate so that people still feel good. Also, just in general, like the headset's literally a computer on your face. So with the better chipset, it stays a lot cooler. Pada 2024, Meta Quest mendapat saingan baru, yaitu Vision Pro buatan Apple, yang juga menjanjikan pengalaman realitas campuran. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. And immerse yourself in games on a
Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa, teknologi serba manual telah lama ditinggalkan dengan adanya teknologi digital saat ini. Tapi banyak pelaku industri teknologi tetap berminat melihat asal mula beragam teknologi. Dan sebagian diantaranya kini bisa dilihat di sebuah museum teknologi kuno yang ada di Seattle, Washington. Sambungan telepon tahun 1950-an menjadi salah satu teknologi masa lalu yang bisa dicoba pengunjung di Connections Museum di Seattle, negara bagian Washington. There are many other telephone museums. Most of them are just things on static display. You don't actually get to play with them and try them out. And here, everything is turned on and powered up. Almost nothing is behind glass. It's this very interactive, different kind of experience. Selain sekitar 200 telepon analog, ada juga perangkat mesin ketik kuno dan sistem switcher penyambung saluran telepon tempo dulu. Semuanya dirawat dan kadang harus dihidupkan kembali oleh 20-an relawan. Most of the volunteers who join us today have jobs in the tech industry where they spend their days sitting at a keyboard, typing stuff, and it's all sort of very virtual and intangible. And I think one of the deeply gratifying things about volunteering here is that this older technology is very physical and tangible. You can see parts moving, you can see the lights flashing. Sarah adalah salah satu relawan yang sehari-hari bekerja di perusahaan perangkat keras. 5 seconds. 4, 3, 2, now. When this part of the machine encounters trouble, it rings a bell and then lights some lamps to tell me what it's upset about. Perlu 5 tahun bagi Sarah untuk menyambung kembali sistem penyambungan telepon kuno yang telah dipensiunkan pada tahun 1980-an ini. At first with this machine, there was a huge learning curve. And it wasn't for the faint of heart because there wasn't really a way in. You know, where if you know how to ride a bicycle, you could probably figure out how to ride a motorcycle because there's a similarity between the two things, right? But it was really tough to find similarities in this machine with anything else I'd previously worked on. And when I touched it, more often than not, I just got a shock. Karena risiko tersengat listrik inilah, tak semua artefak dan elektronik kuno di Connections Museum dibolehkan untuk disentuh pengunjung. Daerah metropolitan Seattle jadi tempat bermarkasnya banyak perusahaan teknologi ternama, mulai dari raksasa retail online Amazon hingga raksasa komputer Microsoft. Tapi di Connection Museum di Seattle, asal mula berbagai perangkat komunikasi bisa dilihat pengunjung, tak semuanya bisa dicoba kecuali oleh para relawan. Dari Seattle, Washington, saya Virginia Gunawan dan tim VOA. Ya, informasi berita lainnya tentunya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetap saksikan Mata Dunia. Ya, Anda masih bersama kami pemirsa. Sektor pertanian Spanyol terancam oleh makin menuanya populasi dan kurangnya buruh tani. Kini wilayah Catalonia membuat program pelatihan pengemudi traktor yang diikuti pekerja migran yang sebagian berasal dari Afrika. Pelatihan ini memberi lapangan kerja dan penghasilan yang baik bagi kaum muda. Serangkaian kudeta di Afrika belum lama ini, serta bencana alam di Maroko dan Libya membawa ketidakstabilan yang menyebabkan sejumlah pemimpin di Eropa bersiap melihat berlanjutnya migrasi dari wilayah tersebut. We have been directly affected by the events in the Sahel as neighbors, as partners. This is also why migration and security are key elements we need to take into account in our strategy that guides our action in development cooperation. Spanyol sering menjadi tempat masuk pertama bagi arus migran dari Sahel dan banyak imigran yang mencari pekerjaan di sektor pertanian. Faktor bahasa dan kurangnya keterampilan bahkan dalam pekerjaan pertanian sering menjadi hambatan untuk mendapat pekerjaan. Para pemuda Afrika ini tinggal, bekerja dan belajar di fasilitas di pedesaan ini. Ellos llegan aquí con la idea de mejorar de lo que tienen allí. Y a poco que les vas dando día a día, pues ellos lo agradecen muchísimo, eso sí que es verdad.
Fasilitas ini dimiliki lembaga nirlaba OTA Foundation, bagian dari kemitraan pemerintah dan swasta yang mencakup Raimat Leda Community Foundation yang berkolaborasi dengan produsen peralatan pertanian John Deere dan lembaga nirlaba yang berbasis di Amerika United Way untuk mengajar para imigran muda ini cara menggunakan alat berat. Mengoperasikan peralatan pertanian melibatkan kerjasama tim sekaligus memerangi pengucilan sosial. Ini berbeda dari memetik buah dan pekerjaan manual lain yang terasa sepi dan monoton. Mamadou Jallo asal Gambia memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar mengemudikan traktor. Sí, me gusta trabajar tractores y hace mucho tiempo yo estaba pensando cómo puede sacar el carnet de tractores. Spanyol adalah salah satu negara dengan tingkat kesuburan terendah di Eropa. Banyak anak mudanya bermigrasi ke kota sehingga mayoritas wilayah pedesaan kosong. El problema más grande que hay ahora mismo en el campo de España es la falta de personal. Inisiatif yang didukung oleh pemerintah Katalan ini memberikan sertifikasi resmi pengemudi traktor. Ini juga memberikan kesempatan kepada para migran muda untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih berarti dan tempat di masyarakat Spanyol, sembari membantu negara ini untuk melakukan regenerasi wilayah pedesaan yang hampir mati. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, informasi lain, pemirsa, peneliti di Amerika Serikat mencoba mengolah tanaman dandelion atau randa tapak untuk menjadi zat elastis pengganti karet. Perusahaan ban global pun melakukan penelitian serupa dengan memanfaatkan tanaman lain. Penelitian itu dilakukan sebagai upaya untuk memerangi perubahan iklim. Demi memerangi perubahan iklim, banyak perusahaan, lembaga nirlaba, serta entitas dalam dan luar negeri memberikan hibah pada penelitian tanaman dandelion atau randa tapak yang diharap bisa menggantikan karet. Katrina Cornish, dosen Ohio State University yang meneliti karet alternatif, menanam dandelion dan semak gurun guayuli di rumah kaca Pusat Riset dan Pengembangan Pertanian Ohio. Ia dan tim peneliti memanen zat elastis semacam karet dari kedua tanaman itu dan menggunakan mesin khusus untuk mengubahnya menjadi kondom, sarung tangan medis, dan bagian dari tabung trakea. Menurutnya, produk-produk itu bisa mengubah lanskap pertanian Amerika Serikat. My job isn't done until this is a permanent feature of the landscape. People wouldn't be able to imagine the US without growing corn in it or soybeans in it. Okay, but I want to see a US that you can't imagine isn't a major rubber producer. That's what has to happen. Sebagian besar karet berasal dari pohon hevia dan diolah di luar negeri karena Amerika tidak siap mengolah sendiri. Namun, tambah Katrina, ancaman penyakit, perubahan iklim dan ketegangan perdagangan internasional membuat gagasan untuk memproduksi karet di dalam negeri menjadi investasi yang cerdas. You have to start on the small scale so that you can fund the processing plants. We've got to get that first one up, and then it will proliferate based on the profits and the commercial viability of number one. Di Arizona, semak guayuli tumbuh subur di kondisi kering. Daunnya yang berwarna biru kehijauan dipisahkan dari tanah kering yang mengotorinya di Kompleks Penelitian dan Pengembangan Perusahaan Ban Bridgestone. Selama 10 tahun terakhir, pemanfaatan semak guayuli oleh Bridgestone sendiri masih terbatas pada penelitian dan pengembangan. Baru 2 tahun belakangan, perusahaan ban ini mulai beralih ke tahap eksplorasi bisnis. The reason that we're so interested in guayuli is because we need a domestic source of natural rubber. If we continue to rely on a supply that comes from Southeast Asia, there's all these risks that are just out there. Saat ini pengamat menilai petani di Amerika sangat bergantung pada ekonomi pertanian skala besar sehingga memiliki opsi pasar. Bank-bank yang mendanai petani juga enggan mengambil risiko beralih sepenuhnya ke tanaman yang belum memiliki pasar yang mapan. Menurut lembaga riset industri Ibis World, pasar industri manufaktur produk karet di Amerika jika diukur dari pendapatannya pada tahun 2023 yaitu sebesar 19,2 miliar dolar atau sekitar 300 triliun rupiah, naik 0,6% dari tahun sebelumnya. Dari Washington DC, VOA.
Ya, demikian Mata Dunia kali ini pemirsa. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Tentunya saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.